Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Kita berbahagia karena Tuhan kita sangat mengasihi kita dan sangat memperhatikan kita, sangat peduli dengan keadaan kita. Nah, menjadi renungan kita pada pagi hari ini adalah agar kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kita hanya kepada Tuhan. Dalam kondisi-kondisi sekarang ini siapa yang bisa kita andalkan kalau bukan Tuhan, saudara? Dan siapa yang bisa kita harapkan kalau bukan Tuhan, gak ada yang lain. Jadi mari kita mengharapkan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hari-hari hidup kita. Amin. Dari Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk kita semua. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti, saudara, ya, itu menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan dan kita lebih yakin, lebih aman di dalam Tuhan. Nah, saudara, bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan kalau kita tidak mempercayai Dia? Bagaimana kita mempercayai Dia kalau kita tidak mengenal Dia? Kita boleh percaya kepada seseorang kalau kita membangun satu hubungan dengan dia. Nah, saudara, kita tidak akan mungkin bisa menyerahkan sesuatu kepada seseorang, saudara, kalau kita tidak mengenal orang itu. Maka kalau kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan karena kita mengandalkan Tuhan, kita miliki roh pengenalan akan Tuhan. Dan Tuhan sendiri itu memang Tuhan yang ajaib. Kita tidak dapat mengenal Dia dari siapapun kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada kita. Maka Tuhan sendiri datang menyatakan dirinya kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan melalui Roh Kudus, melalui perkataan-perkataan firman yang disampaikan kepada kita. Makin banyak kita mendengar firman, makin banyak kita belajar firman, seharusnya kita makin mengenal Tuhan. Amin. Nah, karena kita mengenal Dia, kita bisa andalkan Dia. Kita akan mengandalkan orang yang kita kenal, pasti. Karena kita tahu kesanggupannya, kita tahu kehebatannya, kita tahu apa yang Dia bisa perbuat untuk kita. Kalau manusia saja sering kita andalkan. Kadang-kadang kalau ada orang-orang sering saya sangat senang, saudara. Kalau fotoan dengan pejabat-pejabat, memasang fotonya di ruang tamunya apa segala macam. Artinya kan, saudara, dia mau mengandalkan orang itu juga, bangga. Nah, saudara, banggakah kita punya Tuhan Yesus? Tentu sangat bangga, amin. Kalau kita bangga dengan Tuhan Yesus, mari kita mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mengandalkan Tuhan, bukan berarti kita tidak kerja keras. Kerja keras itu sangat penting. Tapi orang yang kerja keras pun bisa gagal loh, saudara. Orang yang kerja keras pun bisa tidak berhasil. Adakah di Alkitab? Ada. Ya. Simon Petrus. Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Waktu itu Yesus datang ke Danau Galilea dan melihat ada perahu di situ dan dia mendekat perahu itu, ternyata perahu itu adalah perahunya Simon Petrus. Dan Yesus naik ke perahu itu dan dia berkata pada Simon, "Simon, dorong agak ke danau sedikit." Dia didorong dan Simon Petrus terus bekerja membasuh jalannya. Saudara, dari ketika Yesus mengajarkan firman Tuhan dari atas perahu itu, Simon sambil membasuh jalannya, dia mendengar perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Dan di dalam diri Simon terjadi sesuatu. Apa yang terjadi? Ada sesuatu pengharapan. Ada sesuatu kepercayaan kepada orang yang menyampaikan perkataan firman itu, yaitu Yesus sendiri. Yesus tahu apa yang dialami Simon. Yesus tahu apa yang kita alami pada hari-hari ini. Mungkin kita punya pengalaman, dengar saudara, pengalaman kita itu masa lalu. Itu bukan masa depan. Maka kadang-kadang kita boleh belajar dari pengalaman, boleh, silahkan. Tapi itu pengalaman kita, itu masa lalu kita. Itu bukan ada di hadapan kita. Pengalaman itu sudah ada di belakang kita. Simon Petrus mempergunakan seluruh kemampuannya di Danau Galilea karena dia ahli menangkap ikan. Segala gaya melempar jala dia buat.
Gaya lurus, gaya bengkok, sambil salto, sambil push up. Dia buat semua gaya. Bahkan mungkin sambil berdoa juga. Atau sebelum melempar jala berdoa dulu. Atau hal-hal yang lain dia lakukan sesuai dengan apa yang ada padanya. Dia keluarkan semua kemampuannya. Namun saudara, satu saat juga pengalaman tidak bisa menolong kita. Kenalan, relasi juga satu saat tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita. Ingat kisahnya Daniel saudara, ketika dia dimasukkan ke gua singa, raja sendiri tidak bisa menolong Daniel. Raja tidak bisa mengubah keputusannya. Yang sudah dicap dengan cincin materai raja itu, gak bisa dirubahnya. Raja hanya bisa berdoa dari kamarnya kepada Allahnya agar Daniel itu tertolong. Namun saudara, saat Daniel ada di sana, siapa yang bisa nolong? Hanya Tuhan yang dipercayai Daniel yang bisa menolong dia. Saudara, Simon Petrus ini, dia sangat yakin dengan kemampuannya, sangat yakin dengan pengalamannya, sangat yakin dengan kerja kerasnya. Saudara, kalau orang yang kerja keras saja masih bisa tidak berhasil, bagaimana dengan pemalas? Mati konyol saudara. Ya. Maka Tuhan tidak pernah memanggil orang pemalas. Yang dipanggil biasa dipilihnya itu orang-orang yang kerja keras. Lihat, saudara dikasihi Tuhan, Elisa dipanggil waktu dia membajak dengan 12 pasang lembu dikatakan. Paulus dipanggil dari mana? Bukan waktu Paulus tidur-tiduran. Waktu giat-giatnya dia menganiaya jemaat. Sungguh-sungguh. Penjahat pun kalau gak sungguh-sungguh jadi penjahat gak berhasil loh saudara. Ya gak berhasil itu. Maka saya katakan kalau orang gak mau bertobat. Kalau kau mau buat jahat sungguh-sungguh saya katakan. Jangan nanggung kok cuma maling ayam. Maling ayam dapat apa? Dapat gebukan warga tuh. Dijual paling piro saudara. Nah, lalu berkata, pasti kan ngajari saya jahat. Bukan saya katakan. Tahu maksudnya, kalau mau tobat, tobatlah. Karena banyak orang nanggung pertobatannya. Nanggung ikut Tuhan. Serba nanggung. Dibilang orang dunia enggak, dibilang anak Tuhan juga enggak. Nah, lalu anak siapa? Kita jadi bingung kadang-kadang. Setan bingung, Tuhan juga ikut bingung dibuatnya. Ya, nah saudara, maka dikatakan di sini guru sepanjang malam kami telah bekerja keras. Ini Andi nih kerja keras ini. 120 kota ini Pak Chandra. Garam Media juga kerja keras. Ya, saudara gue dikasihi Tuhan. Semua TV juga kerja keras nanti kan. Nah saudara gue dikasihi Tuhan. Ini zamannya zaman apa? Zaman pertarungan ini. Tapi jangan lupa kita harus bertarung dengan kebenaran. Amin. Amin. Bukan dengan kekuatan kita. Ini zaman pertarungan kebenaran. Siapa yang menghidupi kebenaran pasti maju, pasti menang, pasti berhasil. Dan itu tidak bisa dikalahkan. Tidak bisa dikalahkan. Maka apa kata kebenaran firman tentang kita? Yang dipercayai oleh Simon Petrus apa? Kebenaran Tuhan Yesus. Maka dia berkata, karena engkau yang menyuruhnya. Kalau orang lain yang suruh aku gak mau pergi. Tapi karena engkau yang suruh aku mau pergi. Kenapa? Ada sesuatu dalam diri Petrus yang berubah. Dia nggak mengandalkan lagi pengalaman. Dia nggak mengandalkan lagi kesanggupannya, kehebatannya, pengenalannya akan Danau Galilea. Dia nggak mengandalkan itu lagi. Sekarang dia andalkan apa? Perkataan Tuhan. Ayo kita bergerak berdasarkan firman. Ayo kita berbuat berdasarkan firman. Kalau Tuhan sudah perintahkan, majulah. Kalau Tuhan katakan stop. Kalau Tuhan katakan geser dikit. Jangan over. Tepat seperti yang dikatakan firman. Saudara, mari kita percayai apa kata Tuhan di tahun ini untuk Antiochus. Saya pikir visi 120 kota ini saudara, ini tidak datang dari daging saya pikir ini. Ini pasti melalui doa dan pergumulan. Amin. Karena banyak hamba Tuhan saudara yang mendoakan Antiochus. Saudara gue dikasih Tuhan banyak saudara. Salah satu saya. Salah duanya saya nggak tahu. Salah 3 nilai 7 saudara. Kalau 10 soal. Nah, saudara gue dikasih Tuhan. Jadi karena Tuhan mengatakan Petrus. Dan apa hasilnya? 2 perahu hampir tenggelam loh saudara. 2 perahu. Hasilnya 2 perahu hampir tenggelam. Bagaimana bisa menjala sekali lempar jala 2 perahu hampir tenggelam? Ini gak masuk akal nih. Sampai ikan pun gak mau keluar dari jala itu. Kalau Tuhan sudah perintahkan. Kalau ikuti perintah Tuhan, apa yang bagian kita tetap menjadi bagian kita. Gak usah takut diambil orang. Gak usah takut kota kita, bagian kita, tempat kita diserobot orang. Amin. Kemudian saudara, menaruh harapan saat tidak ada yang bisa diharapkan. Ini kisahnya Abraham.
Roma 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walau ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena umurnya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang dijanjikannya. Dikatakan di sini tidak ada dasar untuk berharap. Kira-kira tahun ini apa dasar kita untuk berharap? Kita lihat sekolah-sekolah tutup kok. Semua serba daring. Ya. Kira-kira apa dasar kita untuk berharap? Sepertinya nggak ada. Kalau melihat kenyataan, kalau melihat fakta lapangan. Bahkan kita boleh lihat lagi, orang sekarang malas loh membaca. Malas loh saudara. Malas. Ya, Indonesia termasuk golongan paling rendah untuk kelas membaca sepertinya. Kalau orang luar kan di kamar mandi pun baca dia. Di WC pun baca dia. Kalau Indonesia saudara gue dikasih Tuhan termasuk kelasnya untuk membaca buku itu kurang. Nah saudara gue dikasih Tuhan ya. Maka saudara tidak ada dasar kita untuk berharap ini sepertinya. Namun mari kita berharap apa kata Tuhan. Apa kata janji Tuhan. Kepada Abraham Tuhan berkata engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Namun saudara Abraham melihat dirinya. Sebelum dipanggil Tuhan pun udah jelas-jelas Sarah itu mandul. Dan dia sangka kalau udah dipanggil Tuhan jadi talk chair saudara. Aturan yang cocok menjadi bapa banyak bangsa siapa? Kalau menurut kategori manusia bukan Salomo, bukan Abraham orangnya, Salomo. Istrinya 1000. Ya kan? Setahun produksinya berapa? Belum terhitung yang kembar kan? Salomo lah harusnya menurut ukuran manusia. Tapi Tuhan tidak membuat ini di zaman Salomo. Tuhan membuat ini di zaman Abraham. Kenapa Tuhan memilih Abraham? Karena dia punya kuasa untuk rencananya. Tuhan memilih kita bukan karena kita bisa, bukan karena kita hebat. Semata-mata bergantung kepada kesanggupan Tuhan. Yang memilih kita, yang memanggil kita, yang menetapkan kita untuk tujuannya. Dan dikatakan di sini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Jadi kalau melihat dirinya, Abraham sudah tua, usia hampir 100 tahun. Lihat Sarah istrinya, 75 tahun umurnya. Dan dikatakan parahnya lagi, rahimnya sudah tertutup. Mati haid, rahimnya tertutup. Bukan hanya mandul. Rahimnya tertutup, komplikasi sudah. Dan ini menurut apapun sudah tidak mungkin. Maka ketika dilihatnya hal-hal yang dari dagingnya, dari dirinya sudah tidak bisa diharapkan. Maka Abraham pindah. Memindahkan dirinya, mengeluarkan dirinya dari andalan-andalannya tentang dirinya, tentang kemampuannya. Lalu dia pindahkan dirinya kemana? Kepada Tuhan. Kepada janji Tuhan. Mempercayai janji Tuhan. Kalau mengharapkan dirinya nggak mungkin, maka dia pindah. Kalau mengharapkan dengan kondisi-kondisi sekarang, ini mungkin mustahil kita lakukan Pak Yeski. Mustahil. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, berpegang kepada janji Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, lapangkanlah tempat kemahmu, lebarkan tenda kediamanmu. Sebab engkau akan mengembang dikatakan. Jangan menghemat, panjangkan talinya, pancangkan kokoh patok-patokmu. Tuhan inginkan Andi of Seed menancapkan patok-patoknya di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Tuhan inginkan itu. Dan kita percaya itu. Haleluya, ketika saya lihat ini tadi, 120 kota. Lalu saya tanya Pak Yeski, Pak ini yang mau dimasuki. Ini sudah lah, belum, masih mau dikerjakan. Tapi ini kan bicara iman ini. Ini bukan bicara gagah-gagahan ini. Kalau bicara gagah-gagahan kita bisa malu loh. Tapi kalau bicara iman, jangan pernah malu. Karena dia yang berjanji, setia menepati janjinya. Bagian kita, kerjakan apa yang bisa kita buat untuk mencapai ini. Selebihnya adalah bagian Tuhan. Dan Abraham melihat dirinya, gak ada dasar berharap. Melihat Sarah apalagi. Lalu saudara gue kasih Abraham keluar dari mengharapkan dirinya. Menaruh dirinya pada pengharapan Tuhan. Taruh diri dia pada posisi di perjanjiannya Tuhan. Tuhan berkata aku menjadikan kau menjadi bangsa yang besar. Dan Tuhan sanggup menggenapi janjinya. Kita gak usah pusing bagaimana cara Tuhan. Kita percaya. Kita lakukan bagian kita. Maka Tuhan lakukan bagiannya. Orang yang mengandalkan Tuhan itu.
Dikatakan saudara dikasih Tuhan diberkati, berbahagia. Nah saudara dikasih Tuhan betapa tidak saudara, orang yang mengandalkan Tuhan gak pusing dia itu. Gak susah, gak gelisah hatinya itu. Kenapa orang yang mengandalkan Tuhan tidak gelisah hatinya? Karena dia tidak mempercayai dirinya, mempercayai Tuhan. Amin. Amin. Nah kemudian orang yang mengandalkan Tuhan memposisikan Tuhan itu sebagai tempat perlindungan, sebagai tempat perteduhan, sebagai tempat saudara pelarian. Banyak orang kalau ada konflik lari kemana? Lari ke minuman keras, lari ke nightclub, bahkan ada yang lari ke jalan bunuh diri. Saudara dikasihi Tuhan, itu bukan jalan, itu bukan cara yang terbaik. Cara yang terbaik adalah datanglah, berlarilah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah tempat perlindungan kita. Demikian dikatakan kitab Mazmur. Engkaulah tempat pelarian kami. Nanti Pak Yeski kalau ada benturan untuk mencapai 120 ini. Lari pada Tuhan. Tetap kita berlari kepada Tuhan. Tetap kita datang kepada Tuhan. Karena bukan tidak mungkin ada goncangan, ada gesekan. Ada halangan, ada rintangan, itu satu hal yang pasti. Namun kita tahu strategi kita, kalau ini terbentur, kalau ini mengalami sepertinya stagnan, kita tidak ada pergerakan, kemana kita lari? Larilah kepada Tuhan. Amin. Yuk kita berlari kepada Tuhan. Jangan berlari kepada dunia ini. Sekarang ini bukan hanya jemaat yang stres, pendeta pun ada stres. Karena saudara dilihat jemaatnya udah kabur kemana-mana, gak tahu lagi kemana. Kenapa? Karena gak pernah lagi ketemu secara offline saudara. Ya, nah saudara gue dikasihi Tuhan. Saudara kemana-mana didengarnya, saudara gue dikasihi Tuhan. Ya beberapa orang telepon saya, Pak sudah kacau penggembalaan saya ini katanya. Saya katakan kunjungi yang bisa kau kunjungi, ajak ketemu di mana, jaga jarak saya katakan. Teriak-teriak 10 meter. Ngapain kau di situ? Apa kabarmu? Udah baca firman Tuhan belum? Yuk kita berdoa 10 meter kan gak apa-apa. Tanah lapang kan gitu. Kan banyak cara kalau memang gak bisa berdekatan. Ya. Jadi saudara gue dikasihi Tuhan, marilah kita saudara mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Berlarilah kita kepada Tuhan. Kita taruh Tuhan tempat pelarian kita. Amin. Kita taruh Tuhan tempat harapan kita. Katakan yang mengharapkan Tuhan, pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Roh Kudus diberikan kepada kita. Ibrani 6 ayat 17 sampai 20. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Saudara, masa lalu, pengalaman itu masa lalu bisa, saudara. Keberhasilan masa lalu ada. Namun di depan kita ada sekarang pengharapan. Dan ini yang akan kita jangkau. Pengharapan kita 120 cabang. Terbuka, pengharapan kita saudara dikasihi Tuhan, Garam Media sukses, pengharapan kita saudara dikasihi Tuhan, semua TV sukses, itu pengharapan kita, itu masih di depan kita. Amin. Nah dikatakan pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Yesus membawa semua iman kita. Yesus membawa semua pengharapan yang kita taruh kepada dia kemana? Kepada Bapa. Dan kalau dikatakan seperti sau yang kuat, yang aman bagi jiwa kita. Apapun yang terjadi, goncangan apapun yang terjadi. Karena kita berpengharapan, karena kita beriman di dalam Kristus Yesus. Dan Kristus Yesus sudah masuk sebagai imam besar. Dan dia membawa semua iman dan pengharapan kita kepada Bapa. Percayalah, itu pasti diberikan kepada kita. Dan itu pasti dilaksanakan dan jiwa kita aman, jiwa kita tenang. Kenapa? Pengharapan itu sebagai sau yang kuat bagi kita. Amin. Dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita harus berakar ke batang air. Siapa batang air kita? Yesus Kristus Tuhan. Mari berakar di dalam Yesus. Jangan tidak berakar. Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur.
yang keluar menaburkan benihnya, dan dikatakan di sana sebagian benih itu tak jatuh di tanah yang berbatu, dan dikatakan tumbuh tapi tanahnya sangat tipis, kemudian akarnya sangat daripada kasih itu lemah, kemudian datanglah panas, dikatakan menimpa dia, layu dan tidak tumbuh lagi, mati dan tidak menghasilkan buah. Tumbuh tapi sementara. Kita jangan tumbuh sementara, maka itu kita harus berakar pada Yesus. Berakar pada Kristus, berakar pada air kehidupan kita. Efesus 3 ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Berakar, berdasar dalam kasih. Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Di atas semua visi pengharapan yang akan kita kerjakan ini, berakarlah kita pada Yesus. Amin. Karena pasti matahari pasti datang menyinari. Panas itu pasti datang. Badai itu pasti datang. Pohon-pohon yang berakar dalam, pohon-pohon yang memiliki akar yang kuat, tidak akan tumbang ketika digoyang badai. Tidak akan tumbang. Kenapa? Dia berakar. Bahkan ini pemazmur, saudara-saudara dikasihi Tuhan, membuatnya seperti pohon kurma. Berakar, pohon kurma itu ditanam, saudara, digali dulu tanahnya, lalu saudara diletakkan benihnya, ditindih pakai batu. Dan pohon kurma ini tidak tumbuh langsung ke atas, ke bawah dulu dia, berakar dulu dia. Maka di mana orang menemukan, di sana tanda ada air. Kenapa? Air pokok kurma itu akan menarik air dari bawah tanah sana untuk keluar ke permukaan. Maka dikatakan ada oase itu sebenarnya bukan ada mata airnya. Pohon kurma itu, akarnya itu yang menarik air ke permukaan. Saudara, ketika kita berakar di dalam Kristus, maka kita bisa menarik perkara-perkara kebenaran, kebaikan, kasih karunia, anugerah, mujizat yang ada dalam Yesus untuk naik ke permukaan dan orang lain boleh diberkati. Amin. Dikatakan dalam Mazmur pasal 92 ayat 12 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Dikatakan dalam firman ini bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Berakarlah kita di dalam Tuhan Yesus. Tadi katakan orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya ke batang air. Bahkan dikatakan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Gak peduli dengan kondisi zaman. Bukan zaman ini yang ngatur kita, Tuhan yang ngatur kita. Amin. Amin. Kita bisa hidup di zaman ini berdasarkan pertolongan dan anugerah Tuhan bagi kita. Kita bisa lalui semua. Kita nggak tahu sampai kapan pandemik ini. Kita nggak ngerti. Saudara gue, kita nggak ngerti saudara. Sampai kapan ini. Dan saudara gue dikasihi Tuhan, maka mari kita mengandalkan Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Kemudian dikatakan seperti pohon kurma ini dikatakan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Jadi tetap produktif. Pak Gondo masih produktif ini. Seharusnya usia pensiun Pak Gondo ya. Tapi masih produktif saudara. Masih dicari hamba-hamba Tuhan untuk minta nasihat dari Pak Gondo. Produktif saudara. Bukan berarti kalau sudah tua, sudah layu, sudah loyo lalu dibuang. Tidak. Orang yang melekat pada Tuhan justru pada masa tua pun dikatakan masih produktif. Bagaimana kita yang belum tua? Harusnya lebih produktif lagi. Pak Yesus harus lebih produktif dari Pak Gondo. Harusnya. Dan itu pasti, haleluya. Amin. Kemudian pegawai-pegawai yang lain harus lebih produktif yang masih muda daripada pegawai-pegawai yang sudah tua. Ya, harus lebih produktif. Saking produktifnya saudara, enggan perusahaan ini memensiunkan saudara. Udah habis pun waktu masa berlakumu saudara, dipanggil lagi, tetap belum kerja. Kenapa? Produktif. Tapi kalau nggak produktif cuma nyusahi perusahaan, pakai jam mahal tapi datang terlambat, buat apa? Ya, buat apa jam mahal saudara datang nggak ada gunanya itu. Lebih baik nggak usah pakai jam, datang tepat waktu.
Nah, saudara gue dikasihi Tuhan, ya, maka saudara dikatakan dalam firman Tuhan pada masa tua pun masih berbuah. Dikatakan menjadi gemuk dan segar. Ini kabar baik untuk orang yang mau gemuk. Ya, menjadi gemuk dan segar. Ini ayat firman Tuhan, nggak dikatakan menjadi kurus, enggak, menjadi gemuk dan segar. Tapi ini saya pikir bukan bicara perkara daging, ini bicara perkara rohani. Anak Tuhan yang kehidupan rohaninya baik, wajahnya pasti segar bugar itu. Kondisi sakit pun gak kelihatan sakit tuh saudara. Bahkan kondisi mau mati pun dia masih bisa menghibur orang. Ya, masih bisa menghibur orang saudara. Kondisi sakit pun masih bisa menghibur orang. Bukan dia yang dihibur, malah dia yang hibur orang. Nah, sebaiknya seperti itulah kita. Karena kita berakar pada Tuhan Yesus. Kenapa kita berakar? Supaya kita tetap bisa mengandalkan Dia. Mengisap semua yang ada pada Yesus. Ada pada kita. Sehingga dunia bisa melihat Yesus ada di dalam kita. Yesus ada di Andi Offset. Yesus ada di semua pergerakan Andi Offset. Yesus ada untuk semua karyawan Andi Offset. Dan orang akan melihat, dunia akan melihat, dan dunia akan tahu bahwa Yesus ada di sini. Yesus ada dalam hidup kita. Amin. Nah, mari kita mengandalkan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.